Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, sholawat adalah satu amalan yang begitu dahsyat dan luar biasa sekali. Ini bonus yang besar yang diberikan kepada kita umat Nabi Muhammad. Ini tidak diberikan kepada umat Nabi terdahulu. Kemarin kita udah bahas ya bagaimana besarnya pahala daripada sholawat ini. Sampai malaikat tuh tak sanggup menghitung ya. Pahala satu kali sholawat saja ya. Apalagi sholawat itu dibaca sebanyak-banyak, aduh luar biasa ya. Ini kasih sayang Allah ini ya, diberikan kepada kita umat Nabi Muhammad ini ya. Nah, selain pahalanya sangat besar ya, keutamaan daripada sholawat ini ya, keinginan-keinginan kita itu dipenuhi oleh Allah. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah tanpa kita berdoa. Kita bersolawat, tak sempat berdoa atau tidak berdoa, maka Allah penuhi, Allah kabulkan semua keinginan hajat-hajat kita tanpa kita berdoa, tanpa kita meminta. Bahkan dosa-dosa kita pun diampuni oleh Allah. Nah, suatu hari ya, ketika seorang sahabat bernama Ubay bin Ka'ab bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, saya banyak sekali berdoa." Jadi Ubay bin Ka'ab ini dia itu suka berdoa ya, karena memang doa ini memang luar biasa. Orang yang berdoa ini ya, itu pasti dikabulkan oleh Allah sepanjang dia tidak berprasangka buruk terhadap Allah ya. Sepanjang dia tidak berpikir jangan-jangan tak dikabulkan, itu pasti tak dikabulkan. Selama dia berprasangka itu dikabulkan, maka doa itu akan dikabulkan. Doa itu ada 3. Pertama, doa itu dikabulkan kontan. Yang kedua, doa itu ditangguhkan. Yang ketiga, doa itu memang kelihatannya tidak dikabulkan, karena memang kalau dikabulkan itu ada mudarat, Allah lebih tahu. Tapi Allah ganti dengan ganjaran yang besar di akhirat nanti. Jadi sebenarnya bukan tak dikabulkan, dikabulkan, tapi diganti dengan pemberian yang lebih besar. Sehingga ada orang di akhirat, kata Nabi, dia melihat anugerah yang begitu besar dari Allah. Ini kata dia, ini ya Allah dari amalku yang mana? Kata Allah, ini dari doa-doamu yang tak dikabulkan. Lalu dia berkata, kalau ini balasannya ya Allah, aku ingin semua doaku tidak dikabulkan. Nah, jadi doa ini dahsyat karena doa ini bisa mengubah takdir. Tidak ada yang dapat mengubah takdir, kata Rasulullah, kecuali doa. Doa dapat mengubah takdir. Udah dituliskan dia ini akan mengalami begini. Yang namakan takdir itu mereka akan mengalaminya. Tapi karena dia berdoa tadi,
dia meminta kepada Allah, nah takdir itu bisa dirubah. Yang merubah Allah. Ya, itulah kehebatan daripada doa. Maka kata Nabi, doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Maka Ubay bin Ka'ab ini dia suka berdoa. Kalau dia berdoa waktunya panjang sekali dan banyak sekali yang dipintanya kepada Allah. Nah, Ubay bin Ka'ab ini dia berjumpa Rasulullah, dia berkata, "Ya Rasulullah, saya ini setiap hari banyak sekali berdoa. Kira-kira berapa banyak waktu doa saya yang harus saya gunakan untuk bersolawat kepadamu?" Ya. Berapa banyak waktu doa saya ini saya ganti untuk bersolawat? Rasulullah menjawab, "Masyi'tah, terserah engkau." Rasulullah memang tak mau memaksakan kepada para sahabat. Maka Nabi mengatakan, "Masyi'tah, terserah engkau." Ubay bin Ka'ab berkata, "Bagaimana kalau 25% dari waktu berdoaku aku gunakan untuk bersolawat kepadamu?" Rasulullah menjawab, "Masyi'tah, terserah engkau. Tapi kalau engkau tambah, itu lebih bagus." "Ya Rasulullah, bagaimana kalau 2/3 dari waktu berdoaku aku gunakan untuk bersalawat kepadamu?" Rasulullah menjawab, "Masyi'tah, terserah engkau. Tapi kalau engkau tambah, itu lebih bagus." "Ya Rasulullah, bagaimana kalau 50% dari waktu berdoaku aku gunakan untuk bersalawat kepadamu?" Lagi-lagi Rasulullah menjawab, "Masyi'tah, terserah engkau. Fa'in syi'tah. Tapi kalau kau tambah, itu jauh lebih bagus," kata Nabi. Kemudian Ubay bin Ka'ab berkata, "Kalau begitu ya Rasulullah, seluruh waktu berdoaku aku gunakan untuk bersalawat kepadamu." Maka Rasulullah menjawab, "Kalau begitu apa yang menjadi keinginanmu akan dipenuhi oleh Allah, dan dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah." Wah, luar biasa ya. Orang yang banyak baca salawat sehingga dia tidak berdoa, Allah memberikan dia 2 perkara. Pertama, keinginannya dipenuhi oleh Allah. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah tanpa dia berdoa, tanpa dia meminta. Hebat doa salawat ini ya. Jadi keutamaan salawat ini, jadi selain pahalanya tidak tertandingi, besar pahalanya, semua keinginannya dipenuhi dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah tanpa dia berdoa, tanpa dia meminta kepada Allah. Jadi sangat-sangat rugi sekali kalau kita sedikit sekali bersalawat dalam sehari semalam ya. Besarnya keutamaan salawat itu, ya Allah. Tak ada syarat lagi ya. Kalau ibadat yang lain itu ada syarat ya, bisa diterima bisa enggak ya, karena ada hal-hal yang harus dipenuhi, maka harus kita ada ilmunya ya. Nah, jadi kalau sholawat ini biar dia baca dengan mengucapkannya salah, kalau memang tak disengaja dan memang itu sampai di situ pengetahuannya dan niatnya memang betul-betul untuk bersalawat, mengirimkan salat kepada Rasulullah, maka salawatnya itu diterima oleh Allah ya. Biar dengan riya ya, supaya di persalawat ini supaya orang memuji suaranya dan macam-macam, Allah tetap terima
Jadi ini hebatnya sholawat. Ini memang bonus untuk kita umat Nabi Muhammad. Jadi pantaslah Nabi Musa itu berkata kepada Allah, "Ya Allah, tanggalkan jabatanku sebagai Nabi. Tanggalkan jabatanku sebagai Nabi. Jadikan aku umat Nabi Muhammad." Jadi umat Nabi Muhammad ini banyak kemudahannya. Luar biasa. Jadi mudah-mudahanlah Allah berikan kita kekuatan ya untuk kita bisa berselawat sebanyak-banyaknya pada Rasulullah. Salawat yang pendek-pendek saja. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ini salawat ini nih, kalau dibaca satu kali sama dengan 100 kali kita membaca salawat yang lain. Udahlah pendek pahalanya, kelipatannya besar lagi, seperti membaca 100 kali salawat yang lainnya. Aduh, apalagi kurangnya nih ya. Tinggal kita salawat sebanyak-banyaknya, maka kita akan dapatkan faedah-faedah, manfaat-manfaat selama di dunia dan nanti di akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.